Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2025. Oke, reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 5 tongkat, terus 6 koin, 8 tongkat, Page of Pentacles, King of Wands, 6 pedang, 9 pedang, Wheel of Fortune, Ace of Pentacles, dan terakhir kartunya The Fool ya. Oke, terus tema untuk bintang Aquarius untuk bulan Mei 2025 adalah kartu The Magician. Oke, yang melambangkan energi kreativitas. Oke, jadi ceritanya Aquarius, sebagian besar dari kalian untuk bulan Mei nanti ya mungkin akan menggunakan sebuah ide baru ataupun cara kreatif gitu untuk mengejar sebuah tujuan tertentu dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira cara kreatif apa yang akan kamu pergunakan nantinya? Misalnya mungkin mampu berpikir kreatif ketika menyelesaikan pekerjaan, ketika mencari uang, mampu berpikir kreatif untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, mampu berpikir kreatif untuk mengejar target, dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan kreativitasmu untuk melangkah maju ke depan nantinya ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Page of Swords. Jadi sepertinya selama bulan Mei memang ada yang lagi sibuk untuk mencari informasi penting gitu ya. Mungkin lagi mencari informasi baru, mencari kejelasan ya. Jadi kira-kira informasi apa nih, kejelasan apa yang kamu butuhkan Aquarius? Di sini memang ada sebuah ide kreatif ya, cara kreatif yang akan kamu gunakan untuk mendapatkan informasi tersebut nantinya dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 1 pedang dan 4 pedang. Jadi sepertinya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi butuh waktu untuk mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan secara mendalam ya, dan semuanya itu telah kamu hadapi sambil berpikir jernih Aquarius 1 pedang ini. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu ya? Misalnya mungkin lagi mempertimbangkan keputusan mengenai keluarga, mengenai keuangan, pekerjaan, keputusan dalam hubungan cinta, dan lain-lain ya. Jadi ada pertimbangan mendalam yang baru saja kamu lakukan akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Magician sebagai tema utama bisa dikatakan ya untuk bulan Mei ada sebuah ide baru ataupun cara kreatif yang akan kamu gunakan untuk mengejar tujuan tertentu nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin ataupun konflik batin. Jadi ceritanya di awal bulan, minggu pertama, beberapa dari kalian mungkin ada yang masih mengalami semacam dilema batin gitu ya. Mungkin dilema tersebut sebenarnya sudah kamu alami akhir-akhir nih, dan energinya itu mungkin masih terbawa sedikit ke minggu pertama Aquarius. Jadi perlu memang untuk lebih bersabar ya. Silakan diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kalian yang ingin mengambil keputusan apapun juga. Misalnya mungkin ada yang masih mengalami dilema ketika mengambil keputusan, mungkin lagi merasa dilema ketika menghadapi seorang ya, ketika mengejar tujuan, dan lain-lain di minggu pertama nanti ya. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu 6 koin yang melambangkan perhatian dan dukungan. Jadi untuk bulan Mei nanti kalian tuh ditantang gitu ya untuk segera mencari bantuan, dukungan, perhatian dari orang lain. Untuk apa? Untuk mempermudah jalanmu nantinya ya. Jadi bagi kamu yang lagi punya target besar, perlu untuk lebih pelan-pelan ya. Silakan cari dukungan dari orang-orang terdekat untuk mempermudah jalanmu selama bulan Mei nanti. Ini tantanganmu Aquarius ya. Oke, dan di masa lalu lihat ada kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi. Jadi ceritanya di masa lalu memang ada upaya untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi mungkin ada pembicara penting yang telah kamu lakukan gitu ya di masa lalumu sendiri, 8 tongkat. Oke, selama bulan April ada kartu Page of Pentacles. Jadi ceritanya sekitar bulan April memang ada upaya untuk belajar ulang ya. Jadi mungkin lagi mempelajari hal-hal baru, skill baru, pengetahuan baru yang bisa nanti kamu gunakan ke depannya. Bagian lain mungkin lagi mempelajari ulang rencanamu sendiri sebelum dijalankan, dan lain-lain. Jadi intinya ada proses belajar yang telah kamu lakukan sekitar bulan April sebelum bergerak maju ke depan ya. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu. Ada kartu King of Wands, si Raja Tongkat. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Jadi sepertinya untuk bulan Mei sebenarnya pikiranmu itu lebih fokus nih untuk mengejar ambisi besar dalam dirimu Aquarius. Jadi kira-kira apa ambisimu untuk bulan Mei yang akan datang ya. Ini fokus pikiranmu. Di minggu kedua lihat ada kartu 6 pedang.
Jadi ceritanya selama minggu kedua memang pikiranmu kembali lebih tenang, ya mampu berpikir tenang, bersikap tenang ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian nantinya, ya. Oke, di minggu ketiga lihat ada kartu 9 pedang, jadi hati-hati selama minggu ketiga mungkin ada yang masih terlalu overthinking gitu ya, mungkin terlalu kepikiran gitu mengenai kehidupanmu sendiri, ya. Jadi kira-kira apa yang masih kamu khawatirkan nantinya? Misalnya mungkin ada yang lagi mengkhawatirkan kondisi keluarga, kondisi keuangan, mungkin lagi mengkhawatirkan hubungan cinta dengan seorang, mengkhawatirkan kondisi pekerjaan dan lain-lain, ya. Jadi coba untuk selalu berpikir tenang, berpikir positif, khususnya di minggu ketiga, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu Wheel of Fortune yang melambangkan roda perubahan. Jadi untuk bulan Mei nanti orang lain akan menilaimu itu lagi siap nih untuk memulai sebuah perubahan besar dalam kehidupan kalian, ya. Ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu, belum tentu benar demikian, ya. Dan sebagai harapan utamamu kali ini ada kartu Ace of Pentacles. Jadi memang ada yang lagi punya harapan besar. Untuk apa? Untuk mengejar target ya dalam segi pekerjaan dan keuangan selama bulan Mei yang akan datang. Ini harapan terbesarmu Aquarius, ya. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu The Fool. Jadi sepertinya selama minggu keempat memang ada yang lagi siap untuk memulai sebuah hal baru dalam kehidupan kalian. Bagian lain mungkin lagi mencoba juga ya untuk memulai chapter baru, lembaran baru, menutup lembaran lama, mungkin lagi siap untuk memulai langkah baru, lembaran baru kembali ya sekitar minggu keempat nanti, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Aquarius, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Page of Pentacles, terus 6 koin, 2 cawan, dan The Chariot. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya Page of Pentacles dan 6 koin. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Mei yang akan datang ya memang ada proses belajar yang akan kamu lakukan Aquarius. Mungkin ada suatu hal yang belum kamu pahami yang perlu untuk dipelajari lebih lanjut nantinya. Misalnya mungkin lagi mempelajari ulang rencanamu sendiri sebelum dilakukan. Ya mungkin lagi ada yang lagi mempelajari ulang skill baru, pengetahuan baru yang bisa nanti kamu gunakan ke depannya. Jadi intinya ada proses belajar yang akan kamu lakukan ya terlebih dahulu sambil mencari dukungan ataupun perhatian, bantuan dari orang-orang terdekat nantinya ya. 6 koin, dan sepertinya dukungan tersebut tetap akan kamu dapatkan juga untuk bulan Mei nanti ya. Lumayan bagus energinya. Jadi mungkin ada orang-orang yang akan datang membantu dan mendukungmu ketika mengejar tujuan, mungkin lagi membantumu untuk menyelesaikan pekerjaan ya, untuk mengejar target dalam segi pekerjaan dan keuangan nantinya. 6 koin ya, cukup bagus kok energinya ya. Oke, dan ingat tema utamamu The Magician ya, energi kreativitas. Jadi secara umum ya bisa dikatakan untuk bulan Mei memang ada ide baru, cara kreatif yang akan kamu gunakan untuk mengejar target dalam pekerjaan dan keuangan sambil mencari dukungan dari orang-orang terdekat nantinya ya. 6 koin. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Oke, kartunya The Chariot dan 2 cawan. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti memang ada upaya gitu ya, untuk menjaga ataupun menjalin, memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Dan tenang saja, semuanya itu akan kamu hadapi dengan penuh percaya diri kali ini ya. Merasa lebih pede, lebih optimis untuk mengejar tujuan cintamu kembali Aquarius. The Chariot ya. Misalnya mungkin lagi siap nih untuk PDKT, untuk mendekati seorang, mungkin lagi siap untuk menjaga dan memperbaiki hubungan cinta dengan pasangan. Dan ingat tema utamamu The Magician, energi kreativitas. Jadi untuk bulan Mei memang ada ide baru nih, cara kreatif yang akan kamu gunakan untuk mendekati dan menjalin ya hubungan dengan orang yang kamu sukai nantinya. 2 cawan ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke, teman-teman, guys, gitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.